Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and the blessing of Allah be with you. Welcome to Roma Trip Show. Ntar lagi kita akan sambung sama narasumber kita. Kali ini kelas tamunya online di dalam rangka corona. Oke ya, kita hubungin orangnya sekarang. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the beneficent and the merciful. Nah, ini dia orangnya yang kita tunggu-tunggu, guru tamu kita. Emang sepenting apa orang ini jadi guru kita nih? Silakan. Dengerin. Iya. Nama saya Surya Farizal. Ini kenalan lagi dia. Jadi wartawan sejak tahun 2002. Sejak masih kuliah sampai sekarang. Sampai sekarang bekerja buat media asing, buat kantor berita Turki. Jadinya bukan rupiah dia. Sesekali juga freelance untuk media luar juga, Al Jazeera buat sebagai asisten produser, dan masih aktif juga di majalah Islam atau media Islam Suara Hidayatullah sampai saat ini. Lu pernah jadi ketua ini ya? Ketua jurnalis Islam Indonesia apa namanya? Jitu apa kepanjangan? Iya, saya juga pernah jadi diamanahi untuk jadi ketua jurnalis Islam Bersatu, organisasi wartawan Muslim. Iya, termasuk salah satu pendirinya juga, dan sampai sekarang masih aktif juga, walaupun saya nggak sebagai pengurus ya, atau nggak lagi sebagai ketua. Dan aku, ya. Gila nih, ugal-ugal kan diam-diam begini, nggak taunya dia banyak wartawan internasional. Oke, Bang, nih coba bisa ceritain nggak dulu tuh jadi wartawan di Indonesia, terus bisa sampai jadi wartawan internasional tuh seberapa susahnya, Bang? Bingung, mungkin gerah gua. Susah juga sih. Gua tanya makin gerah. Iya, coba di mana suka dukanya, tapi dia udah puluhan tahun, dia ngaku udah puluhan tahun jadi jurnalis. Dia bilang enggak ada enak kayak gitu. Belum puluhan tahun itu masih belasan tahun. Tapi yang jelas dia udah masuk kategori wartawan senior. Nah, coba ceritain dari awalnya gimana ya? Kok bisa jadi wartawan internasional ya? Ceritain susahnya dulu. Dari awalnya gimana nih? Susahnya sampai susah lagi. Dari kampus. Ini kan lu kan mulai sebelum dari kampus, karena anak-anak gue nih cuman ngandelin gue mau kerja, nanti kalau ijazah udah ada ya, nggak gitu lah. Kita dulu nggak mesti nunggu ada ijazah kan untuk kerja gitu. Ceritanya dari kampus dulu deh mungkin. Ya pertama kalau sebagai jurnalis sih emang udah pilihan profesi yang udah mulai diincar sejak masih kuliah, sejak SMA, khususnya SMA kelas 3 itu udah punya kesenangan di bidang media, tapi waktu itu lebih pikirannya tuh ke iklan, kayak copywriter untuk bikin iklan, ataupun karena dulu juga masih hobi gambar juga, pengen juga bikin animasi, apa segala macam gitu. Salah jurusan deh. Karena ini ya, tapi akhir-akhirnya emang Allah takdirkan daftar jurusan jurnalistik di kampus IIS, kampusnya guru Lulu Pade ini satu di situ, dan itu sebuah jurusan yang saya pilih dengan sadar, dan emang nggak merasa untung-untungan atau asal-asalan milih. Emang ketika milih jurusan jurnalistik itu emang benar-benar mata pengen itu, dan udah tahu mau kemana. Walaupun belum benar-benar mengetahui wartawan itu kayak gimana, pekerjaan asli di lapangan kayak gimana, tapi emang udah ngeliat ini sebuah bidang yang pengen saya geluti juga. Dan akhirnya ya sejak di kampus, walaupun itu cuma sekedar mata kuliah praktek, emang
emang saya jalani dengan senang hati juga, dengan senang gitu kan. Semua khususnya mata kuliah keahlian tentang di bidang media dan komunikasi massa, terus bidang jurnalistiknya juga emang saya sukai juga. Bahkan sampai sekarang ya teori-teori dasar dari komunikasi massa itu juga, mau itu komunikasi massa atau non massa ya, atau komunikasi kan kita nih komunikasi nih satu orang dengan dua orang itu kan bukan massa kan. Kalau massa kan biasanya kan jamak sangat banyak orangnya. Ya itu teori-teori itu emang kepake. Mungkin dulu waktu masih kuliah itu cuma sekedar bahan hafalan, tapi ketika sudah dipraktek, khususnya apalagi kalau kita udah sampai ke levelnya bukan level reporter lagi, udah level di atas, udah redaktur, udah ke level yang bukan cuma sekedar liputan di lapangan, udah mengkonsep berita lancangan-lancangan, itu teori-teori yang tadinya cuma sekedar bahan hafalan di kampus itu benar-benar bisa diterapkan, bisa dipakai. Ya akhirnya sampai sekarang Allah kasih mudah. Dan kalau dibilang tadi apa ya, lu nanya gue dong, masa gue mau ngomong? Iya, lo ngomong aja dulu, namanya lo gurunya banyak ngomong. Tuh ya, dengerin, jangan sampai menyesal nih kalian yang lagi masih banyak belajar. Anak-anak tuh begitu praktek mereka baru tahu, oh ternyata kepake juga ilmu yang ada di kelas itu. Nah, senior kita nih, wartawan senior kita, ternyata dia di lapangan di wilayah internasional, bahkan yang di bangku kuliahnya itu, yang pakai sendal jepit itu ya bang ya. Dulu dia pakai sendal jepit gue lihat. Diomelin sama dosen, lu mau ke kamar mandi mau kuliah. Oke. Bang, kenapa lo bisa sampai jadi wartawan internasional? Nah, kita tanya nih, gimana ceritanya bisa lo ke wartawan internasional ini? Dan seluruh Indonesia itu waktu itu ngomongin dia semenjak dia jadi wartawan internasional. Gimana tuh bang ceritanya bang? Waduh, seluruh Indonesia. Kaget juga kali. Enggak, orang sama bapak lo doang kayaknya. Ya, yang pertama sih gue kalau kenapa sampai sekarang bisa sampai titik segini ya. Sampai kayak gini gue juga nggak tahu ini puncaknya apa, karena puncaknya orang ya beda-beda. Kalau bagi gue puncak gue ya lu bisa masuk surga tanpa hisap, itu udah puncak dari isi hidup ya kan. Kalau sekarang walaupun dibilang gue wartawan internasional ya, dia di kuburan tetep aja lo gak bakal selamat gitu. Memang kalau malaikat bakal nanya, wes wartawan internasional, gak ditanya enggak. Tapi ya gue pengen bilang ini cuma sekedar bonus aja. Kalau sampai bisa sampai poin ini, ya itu bonus dari Allah. Kalau emang lo ditakdirkan sampai Allah bisa jadi wartawan internasional, bisa kemana-mana dibayarin, bahkan digaji, ya itu bonus dari Allah. Tapi itu semua emang dari Allah SWT yang putuskan semua. Tapi ya kalau untuk menjadi tahap sampai ke sana, yang pertama yang jelas sih gue nggak bakal ceramah tentang rajinlah belajar segala macam. Jangan, nggak bener. Tapi yang jelas ketika lu pengen sampai di sini, ya harus modal yang paling jelas ya modal bahasa. Lo nggak bakal bisa. Bahasa. Lo nguasain berapa bahasa? Sama komunitas internasional kalau lo sendiri nggak punya modal untuk berkomunikasi sama mereka. Jadi kalau dulu saya punya hobi yang apa ya, mungkin bagi sebagian orang dulu, orang-orang kalau nongkrong mau ngapain sih belajar gini-gini segala macam, ya saya nggak begitu ambil pusing. Ternyata pakai juga dulu sekarang, bahkan saya nggak pernah nyasar sama sekali. Jadi kalau emang udah kesempatan bisa belajar bahasa ya. Tapi yang jelas kalau emang mau jadi wartawan internasional ya pasti harus bisa bahasa. Harus bahasa internasional ya. Sekarang ditakdirkannya bahasa internasional itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi kalau bisa lebih dari itu, lo megang berapa bahasa? Bisa bahasa Arab juga. Bahasa Arab. Ataupun bisa bahasa-bahasa yang dipakai oleh banyak orang. Termasuk bahasa Arab itu banyak dipakai banyak orang, karena dia mungkin bisa hampir berapa juta orang tuh dia, mulai dari negara-negara di Afrika sampai di Timur Tengah juga, sampai juga ke arah Syam sana itu banyak. Bahasa Inggris termasuk bahasa Inggris lah.
bahasa Arab masuk bahasa Perancis juga banyak dipakai orang, bukan di Perancis tapi di Afrika juga banyak yang pakai. Bahasa Rusia juga tuh banyak. Ya paling enggak sih multiple language lah, kalau lo bisa paling enggak ya bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris. Paling enggak bahasa Inggris. Bahasa Arab. Mulai sering bahasa Arab ya? Mulai sering ya termasuk bahasa Arab juga, kalau yang mau bisa itu bonus yang sangat bagus itu kalau bisa bahasa Arab juga. Ya terus ya modalnya ya lo harus sering-sering baca media asing juga, media berbahasa Inggris, biar lo ngeliat menyatakan ngeset level atau ngeset selera berita kita, ngeset selera informasi kita dengan internasional. Gitu men. Kalau masih konsumsinya juga media lokal sih nggak apa-apa sebenarnya, tapi kalau kita yang konsumsinya cuma konsumsi media yang gosip doang ataupun yang cuma ngincar lucu-lucu viral-viralnya doang, ya nggak bakal dapet, susah kan. Bener tuh, naikin dulu levelnya loh. Jadi level kita tergantung di mana kita naruh level kita ya. Nah gitu tuh men. Gue kurang bener ngomong. Otomatis, pasti otomatis. Tergantung konsumsi juga. Kalau kita dari awal konsumsinya udah kita style dengan konsumsi berita-berita internasional, ya insya Allah bisa, itu salah satu modal ya. Karena dulu waktu masih sekolah juga saya sering di TVRI itu dulu zaman kita itu ada namanya Dunia Dalam Berita. Nah, jam 9 apa lo? Emang hobi paket berita yang saya tonton tuh. Ya berita tahun gitu. Itu berita internasional tuh. TVRI tahu sekarang masih ada nggak tahu deh. Nah, berita internasional apa enggak? Masih ada apa enggak tuh Dunia Dalam Berita TVRI? TVRI-nya masih ada nggak? Masih ada ya. Itu Pak Boma. Nah itu jadi kalau lo tahu di berita Dunia Dalam Berita masih ada apa enggak? Nah iya. Nah itu kalau lo konsumsinya receh, ya lo nanti akan di tempat receh-receh juga. Tapi kalau tempat lo yang main duitnya tebal-tebal, nah lo akan di tempat tebal-tebal juga. Bom, suara lo nggak jelas Bom. Lo masih mikirin suara gue? Oh. Suara gue bagus dah. Jadi gini, waktu itu ada lagi. Iya kalau nggak kedengaran itu takdir. Jadi waktu itu sekitar tahun dulu, ini awal mulanya dia nggak cerita, dia pemalu. Ini gue mesti bongkar rahasia dia. Nggak kedengeran. Nah nggak apa-apa. Jadi waktu dulu dia itu waktu itu ada penyerangan di Palestina. Dikirim deh lewat WhatsApp deh. Ada penyerangan di Palestina. Nah, jadi ada seluruh wartawan itu berkumpul untuk datang ke Gaza. Nah, ini salah satunya ada 2 orang wartawan dari Indonesia. Salah satunya adalah si Bang Surya sama temennya dia dari TV One. Nah, coba Bang ceritain tuh, kok bisa lu ngapain jadi wartawan perang, kayak orang bener aja? Dia bisa ikutan karena emang ditawarin dan daftar. Ya, ditawarin, daftar, dan pertamanya karena ya kodar lo itu emang salah satu. Nah ini di sini emang dia salah satu fungsi bahasa juga, karena ya ternyata emang nggak banyak sebenarnya wartawan yang bisa bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan waktu itu pilihannya di redaksi juga ya salah satunya juga tentang penguasaan bahasa juga. Nggak banyak wartawan yang bisa bahasa asing di kantor, dan saya alhamdulillah siap waktu itu dan niat banget. Akhirnya ditawarin dan saya ambil untuk berangkat ke sana gitu. Karena kan ujungnya mau dikirim keluar, mesti wawancara sama orang luar juga. Ketika dikirim ya susah. Kalau emang di kantor ada kan kita nggak mungkin ngandelin penerjemah. Lu liputan keluar, terus di luar kita nyewa penerjemah, nggak mungkin. Lu harus bisa lakukan itu sendiri. Itu tahun berapa tuh ya? Kayak gitu berkali-kali tugas biaya yang dikeluarin sama kantor kan. Udah ngirim lu juga keluar, lu mesti nyari penerjemah, lu ya nggak mungkin kayak gitu, harus bisa kerja sendiri. Tahun berapa tuh? 2010 ya? 2010 ya? Halo. Tahun berapa lu?
Tahun 2010. 2010. Nah, kita lihat videonya Tahun kayak apa? 2010 bulan Mei. Bulan Mei, 2010 bulan Mei. Oh, bentar lagi. Udah pas 10 tahun ini, ya. Kita lihat Iya. dia lagi liputan, kita lihat ya. Kayak gimana dia. Hemen başladı. Kıç üstü ışıklar yanmıyor. Lütfen yakın. Yak. Burada bir yere koy. Orada. Bir şey dolmuş. Abi indirmemiz lazım. Niye tutmuyorsun? Abi şunu al. Şundan al. Kes. Gel doktor bey Muhammed. Doktor Muhammed gel. Plastik. Bunları alın arkadaşlar. Doktor gördüğünüz zaman alın. Geri atıyorsunuz İsrail askerlerine ele geçiyor. Bunları mümkün mertebe alıp bir yerde zula yapmak lazım. Kimsenin de eline vermemek lazım. Muhammed açtım. Oksijen var mı? Kimse karşılık vermez. Aç. Nah, kelihatan orangnya ya kan? Nah, kayak gitu tuh. Itu lu ngapain itu ngejengker begitu tuh? Ceritanya lu Tiduran. itu orangnya ya. Orangnya kayak gitu. Ngapain? Orangnya masih hidup ternyata. Jadi ada dua orang. Aja yang nyeritain deh. Dua orang. Kayak itu kondisinya selama di sana, lu kan wartawan nih. Dan lu nggak dibawa ke sini kan? Waktu lo abis kena serangan itu lo di apa? Itu kan semestinya di zona perang itu wartawan dilindungin sama internasional, ya kan? Tapi lu malah diserang dan lu nggak dibawa pulang. Nah, perlakuan mereka sama wartawan gitu, itu kayak gimana tuh di sana tuh? Kalau diancem, pada cekek lagi lo di sana? Enggak, biasa aja. Todong-todong doang. Lo ada tekanan lagi tuh? Seberapa tekanannya tuh kayak gimana tuh waktu selama lo jadi wartawan di sana? Kayak apa tekanannya tuh? Lo lagi sakit gak bisa berdaya? Lo dari mana lo? Ya, dinikmatin aja. Kalau udah sakit mah nggak usah dipaksain. Emang udah kayak gitu dibawa ke rumah sakit. Ya udah tinggal nikmatin aja, sisanya kayak gimana. Alhamdulillah masih bisa ngumpul, masih bisa keluar. Ya gitu. Jadi sempat hilang lah gitu, dia. Kayak gitu ya. Ya mungkin lain kali kita akan datengin dia langsung buat lo tanya langsung ini kenapa. Karena anak-anak kalau udah ngeliat kayak gini punya
pertanyaan yang beda lagi. Gue kenal sih udah dia. Gimana ya? Gue kalau ditanya dia nggak bisa serius tanya sama gue. Dia yang gerah. Belum lagi dia gerah deh bang. Oke bang, kasih tips deh. Ya. Gimana? Nih anak-anak ini ceritanya sebagian memang ada yang pengen jadi broadcaster. Salah satunya ya jadi jurnalis juga. Karena memang kita ada pengarahan untuk jadi jurnalis. Ini gimana caranya jadi jurnalis? Jadi seorang jurnalis deh. Jurnalis lokal dulu deh. Iya mulai aja sih sebenarnya kalau kayak gitu dimulai aja. Ini broadcast kayak mau nulis kayak ya sama karena nanti kalau udah di dunia kerja ya mungkin kita bakal dituntut untuk multiple lah ya. Karena gue sekarang saya yang mulainya karir jurnalistik itu sebagai penulis, sekarang mau jadi kameramen. Nah, kameramen. Gue jadi kameramen. Borongan. Sekarang jadi kameramen. Dia wartawan internasional juga borongan. Jangan lo kira di sini doang borongan. Borongan lagi gue. Dan sekarang juga ya nggak tahu ketika saya kuliah mungkin masih kajian media masih sederhana ya. Masih koran, video, masih paling modern cuman online. Cuman website doang. Media online itu paling modern. Waktu itu belum ada medsos. Tapi sekarang pas ketika saya lulus itu udah ada mulai medsos, udah kayak ya mungkin influencer masih belum banyak yang tahu, tapi itu mulai ada Facebook yang orang bisa komentar di sana sini, siapa aja boleh komentar yang pintar bisa komentar, yang jauh dari pintar juga bisa komentar. Dan ini semua belum di kampus dulu sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh belum masuk juga, belum masuk bahasan. Tapi ternyata ya media masa sekarang tuh udah punya berubah sangat cepat, termasuk ya sekarang ya udah ada medsos bukan cuma sekedar untuk komentar-komentar, tapi juga untuk penyebaran informasi yang sangat deras ya. Bahkan media masa modern yang udah ajak, yang udah gede kayak TV itu ya koran udah lebih lama lah, udah lebih lama kolaps, banyak yang tutup, banyak yang berhenti cetak lagi. Yang sekarang juga udah mulai ngincer TV juga udah mulai banyak yang goyang karena ternyata konsumsi orang itu untuk berita, untuk informasi, bukan cuma berita lah ya, informasi lah segala macam, mau berita kayak mau informasi hiburan dan lain-lain tuh orang nggak banyak mengandalkan media masa konvensional. Tahu kan konvensional kan? Nggak tahu, ngaku deh nggak tahu. Media masa yang biasa yang kita nih TV, jadul. Radio itu udah konvensional dah. Walaupun kita mungkin masih ada bisa dikritik lagi istilah itu, tapi media masa yang biasa lah, koran, TV, radio. Sekarang yang mereka berdarah-darah berlomba bersaing dengan media sosial yang lebih istilahnya tuh dia lebih pribadi gitu. Lu bisa dibawa kemana-mana, itu bisa dibawa ke tempat tidur, bisa dibawa bis, itu bisa membuat orang sangat larut, sangat pribadi. Lu bisa posting sesuka hati, bisa komentar sesuka hati. Yang zaman dulu ya, bukan zaman dulu ya, sebelumnya di luar medsos itu kita nggak bisa, lu nggak bisa main begitu aja nulis surat pembaca ke koran terus lu pasti surat lu tuh bakal dimuat di koran. Betul. Surat pembaca, mereka nggak tahu anak sekarang surat pembaca. Ada proses seleksi, tapi sekarang tanpa harus begitu lu bisa posting sendiri kan. Di medsos, foto bisa diposting, tulisan bisa diposting sendiri tanpa edit, tanpa ada pertimbangan lain-lain. Dan itu sebuah bisa jadi berkah, bisa jadi bencana juga. Tapi ya ya mulai kalau jadi wartawan ya mulai aja dulu sampai sekarang mulai dan ya mulai dari yang kecil juga, mulai dari kecil, media lokal juga ya nggak apa-apa sih, karena sekarang juga kalau bisa manfaatkan medsos, kayak medsos yang ada kayak di Instagram kayak, atau mungkin di
Mungkin Instagram sama YouTube, ataupun kalau emang kita bisa bikin konten yang bisa dimengerti dunia internasional, ya bisa juga. Tapi ya gitu. Tapi yang jelas emang kalau kita perlu juga punya pengalaman bekerja di media mapan supaya bisa belajar pertimbangan sebelum memposting sebuah konten. Karena kalau kita belum punya pengalaman kayak gitu, kita nggak ada pertimbangan, kita nggak punya pertimbangan untung ruginya. Kalau konten ini kita rilis, kita main rilis begitu aja nih, foto entah punya siapa, ataupun nih foto dia udah ada kaidah, udah lulus dari kaidah apa belum, terus kita video gitu juga kita rilis begitu tanpa pertimbangan macam-macam. Ya itu biasanya kita bakal mendapatkan pengalaman kayak gitu di media masa yang udah mapan. Oke. Jadi baru kita bisa bawa ke medsos. Jadi biasanya kalau kita ngelihat akun-akun medsos wartawan yang udah pengalaman, pasti dia postingannya juga bagus dan bertanggung jawab, nggak asal share, nggak asal forward dan lain-lain. Betul. Gitu. Karena sekarang komen status orang itu bisa jadi bahan berita, dan status lo juga bisa jadi bahan berita kalau lo orang penting, ya gitu ya. Baba Tribe Show. Tugasnya apa bang? Apa ya? Ya terjemah aja ya. Terjemah. Paling sekarang ya terjemah berita luar negeri. Bikin entah itu dari website ataupun dari, ya gampangnya dari website lah. Ini buat jurusan apa nih? Broadcast, penyiaran PSPT, produksi penyiaran televisi. Lupa gue PSPT apaan. Iya. Kalau bisa gitu aja, ada mungkin cari konten berita luar negeri terjemah. Cari video-video yang singkat-singkat. Biasanya kalau di Instagram ada yang cuma konten-konten yang cuma 1 menitan, jadi nggak susah. Mungkin bisa dimulai dari situ. Banyak kok. Jadi lo harus bikin berita terjemahan dari luar negeri langsung ya. Lo terjemahin dan lo edit, langsung lo upload dulu ke akun lo sendiri, kasih linknya aja gitu. Iya, paling gampang. Paling gampang untuk ya. mulainya biar dapat feel. Biar dapat feelnya. Oke. Untuk pertanyaan langsung ke orangnya. Bang punya Facebook atau Twitter atau Instagram? Bisa. Lo punya? Bisa lihat aja mungkin di Instagram Al Jazeera English atau Anadolu Agency English. Nyambung. Atau macam-macam lah sebenarnya. Coba untuk dapetin, paling nggak kita dapat feel-nya lah. Dapat feel-nya dulu. Gimana kalau orang luar negeri itu menyampaikan informasi gitu kan. Betul. Mungkin bisa ngelihat dari situ. Bisa tumen. Ngumpul topiknya sama, topiknya lagi sama seluruh dunia nih sekarang. Ngumpul topik seluruh dunia pada sama nih. Bang Surya punya Facebook nggak atau punya Instagram? Ya ada deh. Nggak dikasih sama dia. Cari aja namanya Sunting. Surya Ginting. Di sini nih, lihat di sini. Oh di situ, ada di situ katanya. Nanti dikasih tahu, oke ya. Di situ tuh. Di sini atau di sini. Ya. Di sini. Karena dia banyak postingan di Facebooknya dia, wah. Kesel deh lo kalau. Dia, lo bisa lihat. Kalian bisa lihat gimana seorang jurnalis bikin postingan di medsosnya. Kayak seberapa penting, jangan sampai postingan lo tuh yang receh-receh aja. Bikin aduh bisul gue pecah nih, jadi ngomongin kayak gitu-gitu. Oke bang. Iya pak Rumah. Oke, makasih banyak Bang Surya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Mudah-mudahan bisa datang ke sekolah biar kalian bisa langsung tanya-tanya sama Bang Surya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening. See you next time. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.